teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Kita akan membahas mengenai filsafat politik. Jadi politik ini harus mendapatkan sentuhan filsafat biar bisa mendapatkan kedalaman di dalam merumuskan tentang kondisi manusia. Karena politik berbicara tentang kekuasaan dan kebijakan di dalam mensejahterakan atau menghancurkan manusia. Filsafat itu adalah pemikiran mengenai hakikat, suatu esensi tentang segala hal gitu kan. Jadi berbicara tentang politik itu adalah hakikat apa yang mendasari dari politik. Ada yang bilang adalah will to power, ada yang bilang adalah suatu niat baik untuk mensejahterakan, ada juga soal tentang pengaturan. Jadi politik berbicara mengenai polis atau warga negara gitu kan, pengaturan tentang warga negara gitu kan. Sejak zaman Cina kuno, Yunani kuno, Persia kuno ya, tentang pengaturan, tentang kekuasaan baik dalam mengatur warganya atau perluasan geopolitik dengan perang dan penaklukan. Filsafat memiliki nilai yang anggapannya universal gitu kan, berusaha untuk menemukan prinsip yang mengatur segala hal gitu kan ya, tentang realitas gitu. Dan filsafat berbicara mengenai kebenaran gitu kan, kebenaran sebagai sesuatu yang bisa diterima akal sehat secara koherensi ya, sesuai dengan ide-ide yang tidak saling bertentangan tapi selaras gitu kan. Ketika suatu negara menyatakan bahwa tujuan dari mendirikan suatu negara ini adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, maka harus ada realisasinya gitu kan. Dan antara satu konsep itu tidak boleh bertentangan gitu kan. Ingin melaksanakan kesejahteraan, keadilan sosial, tapi kalau di undang-undang menghadirkan suatu sistem monopoli dan oligarki ekonomi, ini tidak koherensi, ini bertentangan. Bukan, filsafat juga bicara tentang keadilan ya, sesuatu yang dirindukan, keadilan, seseorang mendapatkan apa, seseorang diperlakukan sebagai apa. Itu adil, itu adalah kesetaraan gitu ya. Bukan hanya soal kesetaraan saja, keadilan adalah soal hak dan kewajiban. Dan tentu saja adalah berbicara mengenai distribusi kesejahteraan. Politik itu memiliki nilai yang, karena politik tidak asing lagi berbicara tentang kepentingan, maka antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain itu akan berbeda karena tergantung kepentingannya gitu. Maka nilainya itu adalah partikular atau bersifat relatif, bukan tidak membenarkan segala halnya, tetapi adalah suatu yang bersifat relatif. Itu ada relasi, suatu kebijakan tergantung atas kepentingannya gitu kan. Seseorang didukung menjadi kepala daerah karena ada relasi dengan kekuasaan gitu kan. Begitu juga anak presiden misalnya ditawari menjadi orang kepala daerah, itu kan ada relasi sana gitu kan. Meskipun kekuasaan sebentar lagi selesai atau singkat, tapi politik, kekuasaan itu menentukan, apalagi di tahun politik ya, tentang sembaran dana dan sumber dana dari mana untuk modal untuk politik. Itu relasi dengan negara itu sangat penting. Dan politik berbicara mengenai konsensus. Konsensus itu adalah kesepakatan. Nah, misalnya tentang kesepakatan bangsa untuk
bersatu gitu kan, anti penjajah. Ini suatu kesepakatan, konsensus bersama di dalam bernegara gitu kan. Sehingga setiap adanya politik identitas itu dianggap mengancam persatuan nasional. Harusnya adalah politik integrasi gitu kan, yang bersama-sama tanpa memikirkan perbedaan ras, suku, bangsa, tanpa mempertajam perbedaan untuk mendapatkan kekuasaan. Itulah yang harusnya menjadi etika politik. Tetapi ada golongan yang memang ingin memenangkan suatu pertarungan politik dengan mengatasnamakan identitas. Ya begitulah di dalam kehidupan kita. George Soros, siapa? Abdul Karim Soros. Eksistensi manusia di dunia itu, misalnya dalam wilayah agama itu adalah ada golongan yang mencari identitas dan ada golongan yang mencari kebenaran gitu kan. Kalau orang hanya mengejar identitas, dia akan bergerak kepada wilayah formalisme, pengakuan sosial saja tanpa dia sebenarnya ingin mendapatkan kebenaran. Dia hanya ingin mendapatkan formalisasi, pengakuan, legislasi gitu, legal, formal gitu kan. Ini semuanya itu adalah topeng gitu kan untuk mendapatkan kekuasaan gitu kan. Kemudian filsafat politik, saya pikir yang paling mendasar gitu kita belajar di bangsa Yunani gitu. Misalnya Plato menyatakan adanya keutamaan tentang arete. Arete ini adalah seseorang itu harus memahami keutamaannya. Dan tentu saja yang bisa merumuskan undang-undang itu tentu saja orang yang terpelajar. Seorang atlet, ya dia bergerak di bidangnya, dia berbicara tentang keatletannya. Seorang ahli teater, ya dia berbicara mengenai seninya gitu. Nah sekarang ini ada artis menjadi legislator gitu kan, pengusaha menjadi legislator gitu kan, dengan pandangan bahwa ya ini zaman demokrasi, siapapun boleh menjadi anggota dewan gitu kan. Itu dijamin oleh undang-undang setiap warga negara. Nah memang akarnya memang berbeda. Plato itu yang mendukung teori politik aristokrat ya kan. Ya golongan-golongan yang terpelajar, yang khusus, ya mereka lah yang memimpin urusan publik negara. Sedangkan para pedagang itu ya dia tidak bisa memimpin negara karena dia berbicara tentang untung dan rugi gitu kan. Begitu juga dengan artis atau mereka yang tentu saja tidak secara track recordnya tidak pernah berurusan dengan ruang publik, pengaturan kebijakan publik gitu kan. Tapi tentu saja ini sesuatu yang fakta demokrasi modern menyatakan siapapun bisa jadi anggota dewan, bahkan jadi presiden gitu kan. Nah, tapi semoga semuanya bisa belajar untuk lebih baik gitu kan, karena memegang suatu kekuasaan itu harus ada pertanggungjawabannya gitu kan. Itulah landasan dari demokrasi yang punya hukum gitu kan. Demokrasi yang bukan hanya politik transaksi atau menghadirkan banalitas. Jadi memang filsafat politik berbicara tentang keutamaan gitu ya. Jadi kita harus mendapatkan seseorang yang berpikir, bertindak dan punya keutamaan gitu kan, secara pikirannya, logos, dan secara tindakannya juga. Kemudian adalah filsafat politik berbicara mengenai kebebasan gitu kan, sepanjang zaman gitu kan. Jadi dulu di Yunani yang bebas itu adalah hanya warga negaranya saja, sedangkan di luar warga Yunani itu tidak bebas, dia tidak punya kemampuan atau dianggap tidak memiliki hak untuk menentukan kehidupan publik Yunani. Jadi kebebasannya hanya setengah. Apalagi perempuan juga dianggap tidak berhak untuk ada di ruang publik karena hanya lelaki yang ada di ruang publik.
Jadi jiwanya setengah perempuan juga, dan ini akan menjadi kritik dari para feminis dan kaum gender untuk menyatakan bahwa ini adalah suatu diskriminasi, suatu konstruksi sosial yang salah dan menindas perempuan gitu kan. Jadi kita akan berbicara mengenai kebebasan. Di Indonesia kebebasan sekarang relatif tersalurkan gitu kan. Setiap orang memiliki hak untuk berpolitik, berbicara tentang politik, menikmati saweran uang politik. Jadi kebebasan sudah hidup semenjak runtuhnya Orde Baru, kebebasan pers, bahkan mengkritisi secara berdata atau kritis terhadap pemerintah hadir, bahkan ada yang hanya sekedar nyinyir juga hadir. Jadi memang kebebasan ini sangat penting, karena dengan kebebasan akan melahirkan suatu kesempatan berpikir yang lebih kritis, konstruktif untuk membangun suatu masyarakat. Ya, di Cina dulu yang hanya berpikir, di Yunani kuno itu yang berpikir yang berbebas itu adalah ya kaisar saja. Yang lain adalah ditentukan oleh kaisar gitu kan. Nah, ini pemikiran Hegel tentang keadaan kebebasan di Yunani, Romawi, kemudian di Cina kuno, Tiongkok kuno, dan di zaman modern Jerman. Jadi bagi Hegel bahwa ya, puncak dari kebebasan itu adalah zaman modern itu, Jerman itu, ketika hak setiap orang untuk menerima kebebasan itu, berekspresi tentang kebebasan itu diakui, bahkan diselenggarakan oleh negara, meskipun pada akhirnya selalu ada kooptasi, perubahan. Misalnya zaman Nazi kan, itu kan orang Yahudi didiskriminasi gitu kan. Orang-orang yang cacat juga didiskriminasi, bahkan dihancurkan, dihilangkan gitu kan. Nah itu, maka di sanalah suatu proses evolusi akan hadir. Hukum alam tentang perubahan, ketika ada yang tidak sesuai dengan hukum alam, tidak ada yang sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan hukum kebebasan, maka mereka akan bertabrakan dan akan dilawan oleh manusia yang lainnya. Begitu juga dengan Nazi yang dilawan oleh sekutu Amerika, Inggris, Prancis, Soviet. Jadi filsafat Hegel di dalam dimensi politik ini penting juga. Dia berbicara tentang negara yang akan merawat kebebasan masyarakatnya, gitu, rakyatnya. Jadi negara ini adalah bagian dari realisasi roh absolut gitu kan. Ada ide zaman yang menentukan suatu keadaan, jiwa zaman yang menentukan pergerakan zaman, pergerakan masyarakat politik dengan kebebasannya dan kesadarannya gitu kan. Idealisme Jerman di sini itu. Jadi berbicara mengenai tentang kebebasan yang tentu saja akan menginspirasi pemikir yang lain, dan ini penguatan demokrasi gitu kan. Sehingga Francis Fukuyama yang tergerak oleh Hegel itu menulis tentang the end of history itu kan. Jadi demokrasi ini sangat penting. Hidup manusia itu bukan untuk demokrasi, tetapi dengan demokrasi manusia berusaha untuk menata kehidupan. Walaupun menurut Plato demokrasi itu suatu keadaan yang bermasalah gitu kan. Setiap orang boleh berpendapat, tidak jelas siapa orangnya, apa kapabilitasnya, tapi dia bisa menentukan segala halnya. Ya tentu saja itu demokrasi zaman dulu ya, tapi dengan keadaan sekarang ini, manusia atau warga negara Indonesia misalnya ya relatif terpelajar gitu kan, bahkan menjadi netizen yang sangat kritis, mengkritisi pemerintahan. Jadi politik itu bukan hanya pekerjaan legislator, eksekusi presiden,
tapi rakyat juga memberikan suatu opini, membangun suatu wacana tentang ketidaksukaan atau kesukaan tentang program pemerintah gitu kan. Jadi ada partisipasi politik, ada suatu kebebasan gitu kan. Nah, demokrasi diwarnai dengan aspirasi politik, ya dengan partai politik. Nah, jadi demokrasi yang sebenarnya yang diinginkan oleh Plato adalah aristokrasi gitu kan, dipimpin oleh raja filsuf. Akhirnya ya demokrasi lah yang dipilih oleh zaman kontemporer ini ya, yang dianggap bisa membebaskan manusia dari kesengsaraan gitu kan. Jadi berbicara tentang politik, kita berbicara mengenai demokrasi dalam konteks saat ini Indonesia dan negara yang lain kecuali Korea Utara atau China. Kemudian ada peristiwa politik. Jadi filsafat politik itu adalah berusaha untuk merefleksikan tentang peristiwa politik, baik itu misalnya revolusi Prancis misalnya, suatu peristiwa pemberontakan rakyat Prancis terhadap kebangsawanan, terhadap otoritas agama gitu kan, sehingga melahirkan prinsip liberty, equality, dan fraternity. Jadi kebebasan, egaliter, dan persaudaraan. Bagi orang Prancis, kebebasan itu yang pertama gitu kan. Mau melakukan apapun asal tidak bertentangan dengan hukum itu dianggap boleh, bahkan mengekspresikan, menulis ayat-ayat setan gitu kan, Salman Rushdie, kemudian menggambar sosok Nabi Muhammad, itu sebagai suatu ekspresi kebebasan yang boleh, karena bagi mereka kebebasan itu penting gitu. Jadi berbicara tentang politik juga adalah berbicara mengenai negosiasi di ruang publik. Tapi memang politik itu berbicara tentang komunikasi gitu kan, ide gagasan, sesuatu yang bersifat politis itu adalah berbicara di ruang publik, saling berkomunikasi gitu kan. Ini menurut Hannah Arendt, filsuf wanita dari Jerman. Jadi ada yang dia membedakan antara yang politis dan apolitis. Jadi sesuatu yang bersifat politis itu adalah bahwa ruang publik diisi oleh mereka yang berbicara mengenai kepentingan publik, tidak ada rahasia, semuanya transparan gitu yang diinginkan. Sedangkan sesuatu yang apolitis adalah tidak ada komunikasi. Itu adalah asal usul otoritarian. Jadi asal usul dari praktik otoriter adalah tidak adanya pendapat, tidak adanya beda pendapat, tidak ada komunikasi di ruang publik. Nah itulah. Dan tentu saja yang ditujukannya adalah pembodohan publik, penguasaan publik, hegemoni. Itulah yang harus dihindari, dan memang banyak kesepakatan di ruang gelap tentang politik itu ya. Tapi tentu saja akan ketahuan hasilnya, dan hasilnya itulah yang harus dikritisi oleh kita sebagai partisipator dalam politik. Kita ini juga terlibat di dalam politik. Kita ini audiens yang aktif gitu kan. Jadi manusia ironis atau menjadi manusia yang antagonis gitu kan, kalau perlu untuk mengkritisi peristiwa politik atau perjalanan politik ini. Memang negara Indonesia ini kuat secara negara untuk secara makro gitu ya, untuk terhindar dari krisis ekonomi, juga penanganan COVID pandemi kemarin juga berhasil. Tapi bukan berarti kita harus menyatakan bahwa negara ini sejahtera gitu kan. Negara ini kuat tapi tidak sejahtera. Masih banyak kesenjangan sosial terjadi, masih banyak orang yang mengais sampah di jalanan, masih banyak orang yang mengalami tidak punya pekerjaan, bahkan masih banyak yang mengalami gizi buruk. Ini bukan kesejahteraan. Bahkan jalan-jalan di desa jelek, mungkin karena praktek korupsi dari penguasa wilayah.
dan itu tidak ada transparansinya. Jadi politik itu, misalnya kata Alan Badiou, itu adalah setia kepada peristiwa, subjek yang militan gitu kan. Subjek yang militan dalam konteks Alan Badiou ini adalah ya peristiwa revolusi Prancis atau peristiwa kemenangan Lenin atau Marxisme gitu kan. Tapi ada sisi di sini yang kita harus memahami, bahwa kita menjadi seorang subjek itu harus punya militansi, komitmen di dalam berpolitik, militan gitu kan ya, tidak terbeli maksudnya ya. Kita harus mengkritisi itu di sana. Militan tuh ada punya konsentrasi dan memiliki kepedulian gitu kan, tanggung jawab sosial, bukan menjadi manusia massal gitu kan, yang tidak memiliki pendirian gitu kan. Nah, karena ketika politik transaksi itu adalah membeli massa gitu kan, tidak ada negosiasi. Yang ada adalah berbicara tentang penentuan, kamu sudah ditentukan oleh uang saya, maka pilihlah saya. Nah, ini sesuatu pembodohan. Kemudian ada politik subjek radikal, ini menurut Slavoj Žižek, ya subjek radikal. Ya selalu politik itu harus bisa menjadi suatu gerakan emansipasi gitu. Selalu kritis, selalu menunjukkan ketidaksetujuan kepada kemapanan oligarki gitu. Penguasaan terhadap hajat hidup orang banyak. Mau apa kita dengan keadaan ini gitu? Kita berbicara mengenai idealisme tanpa ada suatu praktek yang nyata, suatu sikap yang pasti mengenai penguasaan, terhadap praktek penguasaan, terhadap penyelenggaraan politik yang melahirkan peristiwa yang sesungguhnya sangat banal sekali. Kita disajikan suatu keadaan politik yang pilihan yang tidak ideal, tidak menyenangkan. Kita punya pendapat untuk melakukan kritik dengan wacana gitu kan. Dan ini hebat sekali, netizen saat ini bisa punya kemampuan itu. Dan tentu saja suatu bangsa akan terus berevolusi, karena revolusi informasi ini sangat penting juga. Sehingga memang tantangan berpolitik itu sangat besar juga, sangat harus kreatif, meskipun masyarakat kita belum tentu juga sudah dewasa gitu kan, karena mereka selalu berada di dalam tarik menarik kepentingan sesaat juga kan. Yang penting ada mendapatkan uang, mendapatkan kaos, itu bisa saja tergiring untuk mendukung seseorang. Ada politik subjek yang ironis. Kita menganggap bahwa politik itu bukan sesuatu yang absolut. Pertarungan antara Prabowo dan Jokowi itu bukan sesuatu yang absolut, bukan berbicara tentang nilai yang absolut, tapi ini berbicara tentang sesuatu yang relatif. Mereka berseteru di masa kampanye, lalu setelah beres Prabowo masuk jadi kabinet Jokowi. Ini adalah sesuatu persoalan tentang relativitas, bukan relativisme tapi relativitas ya. Komunikasi politik itu harus cair gitu kan, dan nilai yang mendasari tentang aktivitas politik itu adalah relatif, sesuai dengan kepentingan tadi yang telah kita sejak awal bicarakan. Jadi subjek yang ironis itu berusaha untuk memahami tidak ada sesuatu kemapanan, tidak ada sesuatu yang stag atau berhenti, tidak ada yang mutlak gitu. Semuanya tergantung konstruksi sosial juga. Nah dari sini bahwa memang pertaruhan antara relativisme dan absolutisme ini menjadi yang perlu disematkan juga gitu. Misalnya dulu Cak Nur mengatakan bahwa Islam yes, partai Islam no. Ya, partai Islam itu bukan Islam itu sendiri, tapi ini adalah suatu ciptaan dari masyarakat.
dia tidak sakral gitu kan, intinya yang mau dikatakan oleh Cak Nur. Jadi siapapun umat Islam bisa masuk ke Golkar, ke PDI dengan tujuan untuk memahami, untuk menggerakkan, untuk menyampaikan aspirasinya tentang kesejahteraan umat Islam dan yang lain gitu kan. Tidak menjadi suatu yang terbakukan di dalam formalisasi doktrin politik Islam itu, dan itu tidak baik, tidak produktif, dan tentu saja karena mensakralkan sesuatu yang tidak sakral itu adalah sesuatu yang palasi gitu kan, kesalahan gitu kan. Jadi memang hidup ini adalah dialektika antara sesuatu yang bersifat relatif dan absolut, dan kita mau tahu apa itu yang bersifat relatif dan absolut itu tentu saja harus menggunakan akal sehat, dan tentu saja berpolitik itu harus concern juga ya, harus membaca politik harian, harus mendalami ideologi gitu kan. Misal saat ini ada tentang PBNU mengecam PKB yang menggunakan Mars PBNU, karena hubungan antara PBNU dengan PKB saat ini sangat retak, karena ya ada Gus Yahya dan Caimin ini memang tidak beda gitu kan. Tapi tentu saja ini adalah suatu perseteruan, suatu beda pendapat yang relasi saja. Mungkin saja nanti kalau Caimin sudah berhenti jadi ketua PKB ya hubungannya baik-baik saja. Begitu juga Said Akil, mantan ketua PBNU, ya, membela PKB ya. Ini tuh soal kepentingan saja gitu kan ya. Dan kepentingan ini untungnya masih dibicarakan di ruang publik, dan audiens atau masyarakat bisa mempunyai pertimbangan untuk menyikapi persoalan ini gitu kan. Jadi ini bukan persoalan yang sangat sakral gitu kan, mendasar gitu kan. Ini hanya suatu komunikasi politik saja gitu kan, yang menyatakan bahwa ada jarak antara PKB dengan PBNU atau NU. Yang ditakutkan oleh PKB adalah terjadi penggembosan suara di warga Nahdliyin gitu kan. Sedangkan sikap dari PBNU itu adalah PBNU tidak, NU atau PBNU lah ya, PBNU ini tidak ikut berpolitik, semuanya bebas memilih partai mana. Tidak ada suatu keharusan warga Nahdliyin untuk memilih PKB itu kan. Nah ini suatu sikap politik gitu kan, suatu istihad politik dari Gus Yahya yang dekat dengan Gus Dur gitu kan. Ini adalah dinamika politik. Nah dari sini politik itu harus memahami tentang keutamaan gitu kan. Ini orang yang kita pilih ini punya keutamaan enggak? Keutamaan dalam legislasi kalau dia mencalonkan sebagai legislator, pengalaman sebagai eksekutif, apa dia punya track record memimpin misalnya di masyarakat gitu kan, partai gitu kan, atau jabatan publik lainnya gitu kan. Kemudian tentang kebebasan, kita harus selalu melihat bagaimana suatu kekuasaan memperlakukan kebebasan itu seperti apa. Ini menjadi pertimbangan di dalam memahami suatu kondisi kemanusiaan kita, dan kita harus membedakan mana itu yang bersifat relatif dan mana yang bersifat absolut. Itu semua adalah dialektika. Kadang-kadang di dalam wilayah politik itu adalah ada manipulasi gitu kan, propaganda untuk mengarahkan opini, dan tentu saja sesuatu yang politik itu adalah, atau politis itu adalah selama di sana ada komunikasi gitu, berbicara, baik itu konflik atau integrasi nggak apa-apa. Dan politik identitas itu selama masih dibicarakan di ruang publik, ini masih belum tentu darurat, meskipun sudah menuju ke arah sangat darurat, bisa menciptakan suatu perpecahan gitu kan ya.
potensi untuk pemecahan gitu kan. Kita bisa lihat di kasus pilkada Pilgub Jakarta antara Ahok dan Anies. Maka kita harus selalu berpartisipasi sesuai dengan peran kita untuk hadir di dalam ruang publik. Tentu saja untuk menjadi intelektual, misalnya Gramsci, misalnya ada intelektual organik dan intelektual tradisional. Kalau kita memiliki kemampuan untuk menjadi intelektual yang bisa memahami dinamika masyarakat, memiliki kepedulian, berpihak kepada rakyat yang lemah, itulah intelektual organik, yang bukan intelektual tradisional yang membela kepentingan kekuasaan, yang berada di menara gading, bikin jurnal gitu ya, menulis jurnal untuk pemuasan selera intelektualnya gitu kan. Dan itu juga untuk kepentingan administratif akademik dia gitu kan. Nah di sini intelektual organik bisa diperlihatkan oleh misalnya Gus Dur, Mahfud Junaidi, kemudian ada Nurholis Majid, banyak para intelektual yang menjadi intelektual rausan pikir, kata ahli Syariati gitu kan. Memahami dinamika masyarakat dan membela masyarakat, nah, gitu. Bukan melegitimasi kekuasaan. Baik, terima kasih. Kita akan bertemu lagi. Kita akan berbicara mengenai tema filsafat politik. Terima kasih.